Pagi Mas Alga. Hari ini kita akan lanjut untuk bahas chapter selanjutnya di Design Pattern for SDT. Untuk kontennya hari ini itu Factory Method. Di sini ada Design Pattern dan Factory Method. Untuk intronya itu di sini ada Design Pattern. Nah, dari course ini itu dia memberikan statement bahwa Design Pattern itu adalah satu hal yang repeatable solution to commonly occurring problems in software design and template for high level solution. Nah, kalau secara harfiah, design pattern sendiri adalah suatu metode yang digunakan untuk membantu menemukan solusi dari suatu common problems yang muncul saat pembangunan software atau sistemnya pada saat berlangsung. Selain itu, desain pattern ini dapat digunakan berulang kali dan dapat mempercepat proses pengembangan apapun. Nah, dari statement ini dapat dimaknai bahwa desain pattern itu penting karena pola desain ini atau desain pattern ini memberikan solusi atas masalah yang timbul. Lalu menuliskan kode menjadi lebih rapi, terstruktur, dan lebih mudah dibaca. Lalu membuat komunikasi antara developer atau khususnya untuk SDT menjadi lebih efisien. Lalu di sini ada SRP. SRP di compare dengan design pattern. Nah, di sini SRP itu treat class like a person, find one task. Lalu design pattern itu how to person should talk to each other. Nah, di sini itu dianalogikan seperti hierarki dalam sebuah organisasi. Sebelum itu, SRP ini menekankan pada kelas dengan satu task, sehingga menghasilkan kelas yang lebih kecil dan terfokus. Lalu untuk memecahkan masalah dengan menciptakan kelas-kelas yang lebih kecil. Lalu untuk desain pattern ini yang dianalogikan sebagai hierarki dalam sebuah organisasi, contohnya saya ada di posisi paling bawah. Posisi paling bawah memiliki masalah dalam tiket nih dalam pengerjaan task yang sedang dikerjakan. Saya tidak akan melakukan reporting langsung, contohnya ke Mas Alda atau bahkan ke CTO. Jadi saya di sini tidak akan backuping manager saya. Contohnya di sini Mas Maul sebagai lead, sehingga tidak setiap kelas dari analogi ini dapat dimaknai bahwa tidak setiap kelas atau orang dapat berkomunikasi secara langsung satu sama lain. Hal ini mengarah pada intro di desain pattern ini sebagai cara untuk menetapkan proses atau protokol bagaimana tiap kelas ini saling berinteraksi. Nah, dapat dianalogikan dengan organisasi hierarki ini. Selanjutnya di sini ada macam-macam dari desain pattern atau klasifikasinya. Yang pertama ada creational pattern, lalu ada behavioral pattern dan structural pattern. Untuk yang pertama itu creational pattern, pola ini itu adalah solusi untuk menyelesaikan masalah atau problem yang ditemukan dalam pembuatan suatu instance atau objek. Contohnya itu ada di vector. Lalu untuk behavioral sendiri itu merupakan pattern untuk menyelesaikan masalah yang ditemukan dalam komunikasi antar objek sendiri. Contohnya itu adalah strategi. Lalu yang terakhir itu adalah structural pattern. Pattern ini digunakan untuk menyelesaikan dari sebuah permasalahan yang ditemukan dalam pengaturan komposisi dari sebuah kelas atau objek. Di sini contohnya ada proses. Lalu, nah di sini ada intro untuk chapter ini. Karena chapter ini khusus untuk membahas si factory method atau factory pattern. Dari bagian ini dapat dijelaskan bahwa salah satu factory pattern ini adalah salah satu dari relational pattern. Ini sebagian besar digunakan ketika kita perlu membuat objek dari salah satu dari beberapa kelas yang mungkin berbagi superkelas yang sama. Di sini ada superkelas yang sama itu web driver, dan di sini ada
Di bawahnya itu ada Chrome driver, Mariner driver, Safari driver, Internet Explorer driver. Di sini itu membuat objek tanpa menjelaskan logic instance pada usernya. Nah, dapat dicontohkan dengan baik di si web driver ini. Di sini meskipun kita punya banyak multiple implementation dari browser-browser ini, kita hanya perlu mengakses dari semua instance browser ini melalui common interface yang dibuat, yaitu yang kita namai yang paling atas ini web driver. Di sini ada factory goal-nya. Di sini ada create a new object without accessing the extension logic. Lalu refer to the newly created object using its common interface. Jadi test class ini, test class yang kita buat tidak peduli nih bagaimana driver atau from driver ini dibuat. Jadi kita hanya mengatakan bahwa kita hanya perlu driver nih. Jadi kita hanya dapat atau memanggil si Chrome driver atau Firefox driver itu tanpa peduli web driver itu bagaimana dibuat. Nah, jadi langsung ke implementasinya. Nah, untuk elemen language ini itu find by CSS itu untuk merepresentasikan button franchising. Jadi semuanya sama dari teks Google English, hanya saja yang berbeda itu tadi button kita perlukan. Karena search box ini lalu button penelusuran sudah di-declare di Google English, di mana kita extend di Google Class yang untuk French ini. Lalu yang kedua ada Google Arabic. Nah, untuk Google Arabic ini sama, kita juga extend untuk ke Google Class, Google English Class. Dan di sini ada 3 perbedaan, antara lain ada language-nya, lalu keyboard button, dan keyboard. Nah, untuk language itu hampir sama seperti Google Translate tadi. Untuk language ini akan merepresentasikan button ini. Lalu untuk keyboard button, untuk merepresentasikan button yang ini. Lalu untuk keyboard, kita untuk merepresentasikan keyboard yang ada on screen. Di sini bersama ada long side untuk membuka google.com.sa untuk Saudi Arabia. Nah, di sini ada perbedaan prosesnya sendiri. Di sini kita ada untuk menunggu keyboard button yang ini tadi untuk muncul, lalu kita memberikan action click terhadap keyboard button itu, lalu di sini memberikan waktu menunggu sampai si keyboard on screen ini muncul. Lalu baru kita mencari keyword di search box dengan keyword yang kita inginkan. Lalu di sini ada Google ES atau Google Spain. Ini hampir sama seperti Google English, hanya perlu button language dan sisanya sama. Yang membedakan hanya alamat yang tujuh. Di sini ada google.es. Lalu setelah kita membuat berbagai macam class dalam language yang berbeda, nah di sini diterapkan di sesuai chapter yang kita bahas itu ada di Google Factory. Di sini pattern factory itu dibuat. Di sini kita declare atau provide the instance yang sudah kita buat tadi, ada Google English, Google French, Google Arabic, dan Google ES. Di sini kita declare dengan lambda expression di sini.
Nah, kenapa? Karena di sini kita sudah declare kelasnya ini dalam bentuk class, bukan public class. Lalu di sini dan untuk hashmap ini untuk kita store si string yang kita inginkan bisa disebut dalam konstan. Konstan ini yang merepresentasikan si lambda expression yang English, FR untuk yang French, dan selanjutnya. Nah, selanjutnya itu ada di Google Search-nya. Dari Google Search ini kita extend backslash, di mana backslash itu ada web driver dan segala macamnya untuk setup dan after testnya. Lalu untuk flow testnya sendiri, nah di sini kita masih sama menggunakan data provider di bawah untuk yang datanya. Di sini itu ada Google Factory. Nah, ini jadi kita tidak perlu membuat lagi action apa untuk contoh untuk bahasa Prancis kita perlu klik ini, lalu klik ini, sehingga kita baru bisa kirim keywordnya. Kita serahkan saja factory ke Google Factory yang sudah kita buat tadi. Jadi kita hanya perlu menggunakan Google Factory ini sekali dengan berbagai macam parameter di sini. Sini lalu ada launch site, lalu search keywordnya, lalu ada result count-nya di sini, dan di sini ada print di font. Lalu di sini ada 4 parameter untuk dijalankan di tes ini. Yang pertama menggunakan English, yang kedua French, ketiga Saudi Arabia, yang keempat Spanyol. Di sini ada keywordnya juga, aplikasi super, Supra, Gerhardena, dan Pasar. Nah, sedikit ini bisa langsung dijelaskan. Nah, ini untuk aplikasi super dalam bahasa Inggris, lalu yang French itu akan mengirimkan alam sutra, yang Arabic akan mengirimkan keyword Gerhardena, lalu yang Spanyol akan mengirimkan keyword benang sari. Lalu jika di tengah-tengah string kita ada penambahan requirement nih, misalkan ada penambahan requirement untuk bahasa Jepang misalkan, kita hanya perlu menambahkan kelas baru di factory itu sebagai kelas baru. Sini contoh ada Google JP. Nah, di sini coba kita coba di sini. Hanya perlu, nah di sini Google JP hanya perlu button limit di sini, tidak ada keyboard khusus seperti Arab tadi. Jadi di sini hanya perlu extend ke kelas yang sama. Nah, mungkin di aja karena sama. Di sini hanya perlu mengubah yang itu Google.jp. Di sini hanya perlu language karena di Google OJP ini hanya ada perbedaan di button language. Nah, setelah kita buat kelas ini, kita bisa masukkan di factory yang sudah kita buat di sini. Google Page, constant, kelas depannya, baru
Kalau kita masukkan di Mac untuk store constant JP-nya juga. Sini harus baca JP. Nah, untuk tesnya kita lakukan misalkan ini kita komen aja. JP untuk keyboardnya mungkin Google Aura. Nah, dari tes ini kita akan jalankan dengan keyword aplikasi baru untuk bahasa Inggris, lalu keyword Gudang Aloha untuk Jepang. Aplikasi untuk bahasa Inggris, lalu Gudang Aloha untuk bahasa Jepang. Nah, dari factory goal-nya ini berarti ada create a new object without exposing the extension object. Lalu ada refer to the new created object using get common interface. Nah, dari statement ini dapat menjelaskan bahwa dari tes kelas yang tadi kita buat, jadi dia tidak terlalu peduli bagaimana driver prompt itu dibuat ataupun Google Factory yang tadi kita buat. Nah, dia jadi di Google Test yang kita buat hanya mengatakan bahwa dia memberikan saya web driver untuk menjalankan tesnya. Lalu di sini ada summary untuk factory pattern used in test automation. Di sini ada application localization support, English, French, Arab, ada framework multiple browser support untuk Chrome dan Firefox, dan mungkin lainnya Edge atau Explorer. Lalu require one object from multiple option. Dari penjelasan ini dapat diartikan bahwa factory pattern ini dapat digunakan dalam automation test. Lalu di mana kita memiliki aplikasi yang memiliki atau support berbagai bahasa, itu memiliki pekerjaan yang sama, lalu pada dasarnya di tampilan itu juga memiliki tampilan yang sama seperti Google tadi, tetapi dalam berbagai bahasa. Jadi dalam case ini factory pattern dapat digunakan. Lalu framework multiple support. Jadi saat kita memiliki kondisi bahwa if bahasa French maka kita harus klik link ini, lalu klik button ini, lalu klik button ini. Lalu ada if juga misalkan untuk if bahasa Arab kita harus klik keyboard yang ini, lalu klik keyboard string yang muncul dan seterusnya. Jadi terus require one object from multiple option. Jadi kita create multiple test dan menyimpan semua behaviors pada kelas yang sesuai. Jika ada hal yang umum yang perlu di-declare, maka kita hanya perlu declare di base class-nya. Lalu kesimpulannya, jadi factory pattern itu bagus saat kita memiliki multiple option dan kita ingin hanya ingin salah satunya saja, dan kita tidak ingin membuatnya secara berulang. Nah, disitulah factory pattern bekerja dan sangat bermanfaat. Terima kasih. Yes.